Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sekolamed, bertemu lagi dengan kakak Putut Bayu Aji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang TO4 Ambis Warrior. Nah, di sini nanti ada beberapa soal yang akan kakak bahas. Udah siap semuanya? Oke, kita langsung mulai ya untuk nomor yang pertama. Nah, pada layar di sini bisa dilihat ada sebuah wacana di mana wacana berbunyi seperti ini kurang lebih. Dengan judul Patahan Semangko, kemudian isi wacananya, patahan semangko merupakan bentukan morfologi yang membentang dari utara hingga ke selatan Pulau Sumatera, yaitu dari Aceh sampai Lampung. Patahan semangko terbentuk karena tumbukan antara lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia. Tabrakan tektonis ini terjadi secara menyerong dan menimbulkan dua komponen gaya. Nah, untuk gaya yang pertama menyebabkan masuknya ujung lempeng Samudra Hindia Australia ke bawah lempeng benua Eurasia, sehingga membentuk palung laut yang memanjang di perairan sebelah barat Pulau Sumatera dan pegunungan Bukit Barisan yang membentang di bagian barat Pulau Sumatera. Gaya yang kedua membentuk jalur patahan semangko yang berhimpit dengan pegunungan Bukit Barisan. Bentuk patahan yang mudah terlihat terdapat di Ngarai Sianok dan Lembah Anai di Sumatera Barat. Bagian utara blok semangko berbentuk seperti kubah dengan diameter sekitar 40 km. Dan bagian selatan dari blok semangko membentuk beberapa bentang alam seperti Pegunungan Semangko, Depresi Uleh Beleh, dan Walima. Kemudian ada Teluk Belitung dan Horse Ratai. Nah, sekarang kita ke soalnya. Nah, soalnya berbunyi seperti ini. Bentukan morfologi yang membentang dari utara hingga ke selatan Pulau Sumatera seperti yang disebutkan pada wacana yang tadi kakak bacakan ya. Nah, terbentuk karena apa? Nah, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Untuk pilihan jawaban yang A, adanya tenaga endogen yang terjadi pada bagian kerak bumi yang plastis. Kemudian untuk opsi yang B, adanya tenaga eksogen yang terjadi pada bagian kerak bumi yang resisten. Kemudian untuk opsi yang C, adanya tenaga endogen yang terjadi pada bagian kerak bumi yang kompak. Kemudian opsi yang D, adanya tenaga endogen yang terjadi pada bagian kerak bumi yang resisten. Kemudian untuk opsi yang E, adanya tenaga eksogen maksud kakak yang terjadi pada bagian kerak bumi yang kompak. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, untuk bisa menjawabnya, dilihat dulu nih pembahasannya seperti apa ya. Oke. Nah, berdasarkan teks tadi yang sudah kakak bacakan, wacananya, nah, ada beberapa hal penting nih yang harus digarisbawahi. Yang pertama yaitu bentukan morfologi yang membentang dari utara hingga ke selatan Pulau Sumatera yang dimaksud pada wacana tadi adalah patahan semangko. Nah, kemudian patahan semangko tersebut itu terbentuk karena adanya tumbukan lempeng antara lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia, di mana tabrakan tektonis ini terjadi secara menyerong. Oleh karena itu, patahan semangko terbentuk karena apa? Yaitu tabrakan tektonis. Nah, jadi tenaga geologinya apa? Adalah tenaga endogen gitu ya. Nah, tenaganya endogen. Nah, oleh karena bentukan morfologi yang dimaksud pada wacana adalah patahan dan tenaga geologi yang membentuk itu terjadinya pada bagian kerak bumi yang kompak. Nah, maka kalau kita kembali ke soal, kita lihat tadi ya pilihannya yang mana? Yaitu yang C jawabannya, yaitu adanya tenaga endogen yang terjadi pada bagian kerak bumi yang kompak. Baik Sobat Sekolamed, nah kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah,
Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada gambar ya, ada sungai yang dibagi menjadi 3 bagian nih. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah, nah jadi nanti ada beberapa pernyataan, kita lihat. Untuk yang opsi A, pernyataannya segmen sungai B merupakan daerah sedimen deposition. Kemudian opsi B, pada segmen sungai C terjadi erosi vertikal yang dominan. Kemudian opsi C, gradien sungai pada segmen sungai B lebih besar daripada segmen sungai A. Kemudian opsi D, oxbow lake, floodplain, dan natural levee umum dijumpai di segmen sungai C. Kemudian opsi E, proses erosi lateral yang lebih dominan pada segmen sungai A menghasilkan bentuk lembah sungai menyerupai huruf V. Nah, kira-kira pernyataan mana yang benar? Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, berdasarkan pada gambar, maka segmen sungai A atau segmen sungai hulu. Nah, ini dicirikan dengan yang pertama, kerapatan alirannya tinggi. Nah, jadi banyak aliran-aliran sungai kecil yang bergabung menjadi aliran sungai besar. Kemudian aliran airnya cepat. Kemudian gradien sungainya besar. Kemudian erosi vertikal sangat dominan atau lebih dominan dibandingkan dengan erosi lateral atau yang disebut erosi horizontalnya. Kemudian lembah sungainya berbentuk V dengan sisi lereng yang curam. Kemudian merupakan daerah kikisan atau erosi. Jadi karena aktivitas erosi lebih besar dibandingkan dengan sedimentasi tentunya. Dan terkadang pada bagian tertentu sungai ditemukan jeram, air terjun, dan erosi mudik atau yang disebut backward erosion. Nah, bisa juga pada segmen sungai A ini merupakan sediment production. Nah, terus kemudian lanjut kita ke segmen sungai B atau segmen sungai tengah. Nah, ini merupakan daerah transisi di mana memiliki ciri antara lain. Yang pertama, gradien sungai yang mulai rendah atau moderat. Nah, disebutnya moderate gradient. Kemudian kecepatan aliran airnya mulai lambat. Nah, kalau tadi di segmen sungai A kita mengenal alirannya cepat, nah di segmen sungai B ini alirannya mulai lambat. Terus kemudian erosi vertikal relatif seimbang dengan erosi lateralnya. Jadi erosi vertikal dengan lateral sama, relatif sama. Terus kemudian lembah sungai mulai berbentuk U dengan sisi lereng yang mulai melebar. Nah, tadi kan untuk segmen sungai A memiliki bentuk V. Nah, ini memiliki bentuk untuk segmen sungai B, ini memiliki bentuk mulai berbentuk U. Terus kemudian aliran sungai mulai membentuk meander dan merupakan daerah sedimen transportation. Nah, kemudian untuk segmen berikutnya yaitu segmen sungai C. Nah, ini adalah segmen sungai hilir memiliki ciri antara lain yang pertama gradien sungai yang rendah, kemiringan lereng yang landai. Nah, terus kemudian aliran airnya lambat. Nah, tentu berbeda sekali ya ciri-cirinya. Erosi lateral lebih dominan dibandingkan dengan erosi vertikalnya. Jadi ini terbalik nih. Sehingga erosi lateral atau yang disebut horizontal tadi dia lebih kuat gitu ya atau lebih besar dibandingkan erosi vertikalnya. Nah, terus kemudian lembah sungainya berbentuk U dengan sisi lereng yang melebar. Jadi huruf U tapi lebih lebar. Terus kemudian aliran sungai umumnya membentuk meander dan merupakan daerah pengendapan atau disebutnya sediment deposition. Nah, jadi karena aktivitas sedimentasi lebih dominan nih dibandingkan dengan aktivitas erosinya. Nah, sehingga terkadang pada bagian tertentu sungai dapat ditemukan oxbow lake, tanggul sungai atau yang disebut natural levee, dan ada dataran banjir atau yang disebut floodplain gitu ya. Nah, oke, jadi kalau kita kembali ke soal, kira-kira jawaban yang mana yang benar ya? Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, di mana oxbow lake, floodplain, dan natural levee umum dijumpai di segmen sungai C. Oke ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya, Sobat Sekolamet. Nah, untuk soal berikutnya berbunyi seperti ini. Wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi adalah yang pertama Aceh, Pontianak, dan Yogyakarta. Kemudian Padang, Riau, dan Denpasar.
kemudian Lampung, Bangka, dan Sumbawa, kemudian Nias, Lombok, dan Maluku Utara, dan untuk opsi yang terakhir, yang E, Belitung, Papua, dan Flores. Nah, kira-kira jawaban mana nih yang benar? Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Nah, secara geomorfologis, Indonesia terletak pada dua jalur pegunungan muda, yakni yang pertama ada Sirkum Mediterania. Nah, di mana Sirkum Mediterania itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada busur dalam atau yang disebut inner arc. Nah, di mana busur dalam ini merupakan busur vulkanis. Jadi terdiri dari ada busur Sumatera Jawa, ada busur Kepulauan Nusa Tenggara, dan kemudian ada busur Banda. Nah, terus bagian yang berikutnya yaitu busur luar atau disebutnya outer arc. Nah, di mana untuk busur luar ini memiliki sifat non-vulkanis. Nah, yaitu terdiri dari Pulau Simeulewe, ada Pulau Nias, ada Kepulauan Mentawai, Pulau Enggano, dan pulau-pulau di bawah laut sebelah selatan Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, itu untuk yang Sirkum Mediterania yang pertama. Nah, kemudian jalur pegunungan muda yang berikutnya itu ada Sirkum Pasifik. Nah, terdiri dari jalur pegunungan api di Halmahera, Maluku Utara, kemudian Sulawesi, dan ada di Kepulauan Sangir Talaut. Nah, oleh karena itu, wilayah Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi adalah wilayah yang dilalui oleh Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, di mana gempa buminya bisa disebabkan oleh gempa bumi vulkanik maupun gempa bumi tektonik. Nah, daerahnya mana saja? Seperti Nias, kemudian Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Nah, sehingga kita sudah tahu tuh kalau kita kembali ke soal, jawabannya yang mana? Yaitu yang D, Nias, Lombok, dan Maluku Utara. Baik, demikian kita sampai pada kesempatan kali ini, Sobat Skolamed. Semoga ilmu yang di-sharing bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.